kita kehadiran. Selamat pagi. Pagi. Baik anak-anakku ya. Hari ini Bapak berada di ruangan ini untuk bersama-sama belajar ya. Belajar dengan anak-anak sekalian dengan Ibu Rosalina. Ya. Silakan. Terima kasih Pak. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran matematika dengan judul bunga tunggal dan bunga majemuk, kita mau bermain game sebentar. Game ini judulnya konsentrasi. Apa nak? Konsentrasi. Yang tidak konsentrasi berarti kita kasih nama apa? Bau terasi. Ada yang mau bau terasi? Iya. Tidak ada. Kalau begitu silakan berdiri. Judul game kita hari ini yaitu konsentrasi. Yang tidak konsentrasi kita kasih nama apa? Bau terasi. Ada yang mau bau terasi? Iya. Tidak ada. Jadi semua harus konsentrasi. Perhatikan apa-apanya. Kalau Ibu Rosa mengucapkan kalimat, berarti itu yang kalian ikuti, bukan gerakannya. Ingat, jangan mengikuti gerakan, tapi mengikuti ucapan Ibu Guru. Oke, paham? Paham. Yang pertama, saya katakan tangan ke depan. Ya, semua tangan ke depan. Tangan ke bawah. Tangan ke samping. Mudah ya? Mudah. Oke, kita bermain sekarang. Ingat permintaannya? Tangan ke bawah. Tangan ke samping. Nah, ada yang salah. Ke samping. Oh ya, betul. Terima kasih. Tangan ke atas. Iya. Terima kasih. Semua konsentrasi. Silakan duduk kembali. Tidak ada yang berbau terasi ya. Kita masuk ke materi hari ini. Minggu lalu Ibu Guru sudah membahas tentang barisan dan lereng, yaitu pertumbuhan dan peluruhan. Hari ini yang Ibu Guru akan bahas yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Apa materinya hari ini? Bunga tunggal dan bunga majemuk. Baik. Bunga tunggal dan bunga majemuk, kita akan lihat apa tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai, yaitu tolong dibacakan dulu di sana. Kita bacakan tujuannya. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bunga tunggal dan bunga majemuk. Terima kasih, silakan duduk. Tepuk tangan untuk di sini. Tujuan yang kita capai di sini adalah siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bunga tunggal dan bunga majemuk. Sudah tahu apa yang kita capai nantinya? Tahu ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian bunga. Pengertian bunga. Saya meminta salah satu di antaranya untuk membacakan untuk kita semuanya pengertian bunga tersebut. Silakan. Pengertian bunga. Bunga adalah pertambahan jumlah modal yang diberikan oleh bank untuk para nasabahnya dengan hitungan dan representasi modal, uang nasabah dan namanya menabung. Bunga juga bisa diberikan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam. Bunga ada dua jenis, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Berikut ini perbedaannya. Ada perbedaan di antara dua bunga. Silakan duduk. Tepuk tangan. Oke, baik. Di antara dua bunga, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk, ada perbedaannya. Kalau kita mau melihat kedua perbedaan itu, kita buka dulu pengertian dari bunga tunggal. Ya. Kita tolong salah satu di antaranya lagi untuk membacakan pengertian bunga tunggal. Silakan. Bunga tunggal adalah bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal awal
sehingga bunganya hanya memiliki satu variasi saja atau tetap dari awal periode sampai akhir periode. Contoh, saat menabung di bank, kita akan mendapatkan bunga tetap tiap periode. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Oke, untuk bunga tunggal itu jasanya atau bunganya dia tidak pernah berubah-ubah sampai ke tiap periode. Dia tetap tidak pernah berubah-ubah. Ya, sesudah bunga tunggal, pengertian dari bunga tunggal, satu sekaligus kita akan membacakan pengertian bunga majemuk. Kita buka pengertian bunga majemuk. Ya, kita tolong salah satu lagi yang bisa membacakan bunga majemuk. Silakan. Ada. Bunga majemuk adalah bunga yang diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode sebelumnya. Bunga majemuk memiliki banyak variasi dan selalu berubah atau tidak tetap pada tiap-tiap periode. Contoh, saat menjual sebuah kendaraan dijual berubah setiap periode dan perubahannya bervariasi. Terima kasih tepuk tangan untuk Ada. Terima kasih atas partisipasi kalian sudah membacakan semua pengertian dari pengertian bunga tunggal dan pengertian bunga majemuk. Kalau kita bisa menyimak tadi perbedaan dari bunga tunggal dan bunga majemuk adalah bunga tunggal itu bunganya tetap. Kalau bunga majemuk itu bervariasi atau bertambah setiap periode. Itu namanya bunga majemuk. Oke. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Memang kelas ini luar biasa buat Ibu Salina. Terima kasih ya. Kita akan masuk ke rumus. Rumus yang kita gunakan di dalam bunga majemuk ini ada dua. Rumus yang kita gunakan di bunga majemuk, kita mau menghitung modal setelah periode N yang biasa disimbol MN. Nah, rumus menghitung MN adalah modal awal ditambah dengan bunga. Di dalam soal kita sebentar, kita ketahui bunga dan kita ketahui modal, bunga dan jangka waktu. Di bunga ini kita harus menghitung bunga dulu terlebih dahulu dengan rumus B sama dengan modal awal dikali suku bunga dikali dengan jangka waktu. Iya, kenapa? Karena menghitung MN setelah periode EN, MO dikasih simbol dari modal awal dan bunga dalam bentuk bunga dan bentuk rupiah, suku bunga dalam bentuk persen, dan N adalah periode. Paham rumusnya, nak? Ya. Ada berapa rumus kita gunakan di bunga tunggal? Dua. Rumus apa yang kita hitung terlebih dahulu baru kita masuk ke dalam rumus? Menghitung bunga terlebih dahulu. Kita coba gunakan di satu soal nomor 1 ya. Kita lihat nomor 1. Ya. Nomor 1, jika Rina menabung di bank. Siapa yang menabung? Rina menabung berarti dia menyimpan uang, bukan meminjam. Dia menyimpan uang sejumlah 10 juta dengan perhitungan bunga tunggal 5% per tahun. Maka berapa jumlah uang Rina setelah 3 tahun? Rina tidak pernah mengambil uangnya dan bunganya pun dia simpan di dalam. Setelah 3 tahun, dia ingin mengetahui berapa jumlah uang keseluruhan Rina. Jadi modal ditambah dengan bunga selama 3 tahun. Kita akan menghitungkan simpanannya Rina yang tinggal di dalam bank selama 3 tahun dengan rumus suku bunga tunggal. Kita pakai bunga tunggal. Jadi tahun pertama bunganya tetap sama, tahun kedua pun juga bunganya tetap sama, tahun ketiga pun juga bunganya tetap sama. Kenapa? Karena dia bunga tunggal. Kalau bunga majemuk, tahun pertama ke tahun kedua itu berubah bunganya. Oke, lanjut. Penyelesaian, kita ambil modal awal. Modal awal simpanannya Rina tadi adalah 10 juta. Kemudian bunga yang dikenakan Rina atau yang dikasih ke Rina, jasa yang diberikan kepada Rina dari bank memberikan kepada Rina itu 5% per tahun. 5% per tahun. Nah, jangka waktu yang dia minta Rina, nanti tahun ketiga saya harus menghitung saya punya dana.
Nah, dia jangka waktunya di sini atau periodenya adalah N sama dengan 3 tahun. Yang kita mau hitung terlebih dahulu di sini adalah menghitung bunga. Ya, kita lihat. Nah, ini rumus bunga. Bunga sama dengan modal sebesar 10 juta dikali I tadi 5% atau suku bunga, kemudian jangka waktunya 3 tahun. 10 juta dikali 5%. Apa yang lebih dahulu dikali di sini nih? Kira-kira apa? Angkat tangan yang bisa menjawab. Apanya yang kita mau tentukan lebih dahulu? Sebelum kita kali modal dan jangka waktu, kita harus menghitung. Ya. Kita hitung berapa persen kalau dikatakan di sini berapa jumlah uangnya kalau 5% dalam 3 tahunnya. Berarti 5 dibagi 100 itu berapa? 0,5. Nah, paham? Karena itu kita tulis di sini 0,5. 10 juta dikali 0,5 dikali 3. Inilah jumlahnya. Inilah bunganya Rina di 3 tahun berturut-turut. Setelah kita dapat bunga, maka kita tambahkan modalnya Rina, ditambahkan hasil bunganya Rina, maka total keseluruhan sama dengan 11.500.000. Ya, pertanyaannya Ibu Guru, N kenapa kita ganti di sini sama dengan 3? Siapa yang tahu? Silakan. Di situ ditambahi 3 karena jangka waktunya adalah 3 tahun. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Sekarang kalau Ibu Rosa katakan Rina meminta 5 tahun. Berarti N berapa di sini? 5. Nah, bagus. Terima kasih. Berarti di situ tertulis M 5. Sampai di sini kalian paham? Kalian mengerti? Ya. Ada yang bertanya sebelum kita lanjut? Semua mengerti? Kalau Ibu Guru kasih soal yang sejenis itu nanti kalian bisa? Bisa. Yang Ibu tunjuk ke depan nanti mengerjakan soal latihan, sanggup semuanya? Sanggup. Oke, hebat. Halo. Hai. Halo. Hai, hai. Hai, halo. Mantap. Berarti masih konsentrasi semuanya. Oke, ya kita lanjut ke nomor 2. Dedi lagi di sini yang meminjam. Jadi bukan menabung, tapi dia meminjam. Dia tidak punya modal, tapi ingin membuka modal usaha kuliner kekinian. Dia meminjam modal di bank sejumlah 5 juta. Dia berjanji ke bank bahwa saya mau pinjam hanya 6 bulan. Hanya 6 bulan saya pakai, langsung saya kembalikan keseluruhan. Nah, soalnya adalah Dedi meminjam uang di bank untuk modal usaha kuliner kekinian sebesar 5 juta. Dalam jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga tunggal 2%. Dia dikenakan berapa persen? 2%. Ya, 2%. Jika Dedi akan melunasi pinjamannya beserta dengan bunga, maka hitunglah total pengembalian Dedi. Kita mau menghitung pinjaman 5 juta dengan bunga yang tadi sudah ditentukan bahwa 2% dalam 1 bulan. Kita berbicara bulan, bukan tahun. Ya, dalam 1 bulannya itu bunganya 2%. Berapa keseluruhan yang harus dikembalikan oleh Dedi kalau diberlakukan bunga tunggal 2% selama 6 bulan ditambah dengan modal pinjaman. Paham soalnya? Paham? Oke. Kalau kalian tidak pahami soal, pasti tidak bisa dikerja. Jadi dipahami dulu soalnya, baru bisa mengerjakan, baru bisa mentransfer masuk ke dalam rumus. Lanjut. Nah, kita ketahui modal awal 5 juta. Suku bunga 2%, kemudian jangka waktu 6 bulan. Yang kita hitung terlebih dahulu adalah bunga. Kita masuk rumus bunga, yaitu modal dikali suku bunga dikali jangka waktu. Bunga sama dengan 5 juta dikali dengan 2% dikali dengan 6. Tahu ini? 2
2 dibagi 100. Iya, 0,02. 5 juta dikali 0,02 dikali dengan 6 itu adalah 600. Ibu guru tanya dulu, itu yang 600 itu apakah 1 bulan? 1 bulan? Bukan. Ya, 6 bulan. Jadi sudah ini keseluruhan bunga yang dikembalikan Dedi ke bank. Keseluruhan selama 6 bulan. Jadi berapa bunga 1 bulannya? 100.000 1 bulan. Karena dia meminjam dalam jangka waktu 6 bulan, maka bunga yang dia harus kembalikan ke bank berjumlah 600.000. Nah, sesudah kita dapat bunga, masuk ke rumus menghitung bunga tunggal. Rumus untuk menghitung bunga tunggal di sini M6 karena jangka waktunya 6 bulan. 5 juta dikali 600 sama dengan 5.600. Jago-jago semua matematika nih. Iya. Cukup 2 nomor soal kalian bisa mengerti bunga tunggal. Bisa masuk soal latihan. Bisa. Mantap. Tapi semua siap saya tunjuk nanti 2 orang untuk maju ke depan mengerjakan soal latihan. 1 orang 1 nomor, 1 orang lagi nomor 2. Ya. Oh, maaf. Ternyata materi yang saya siapkan, Ibu Guru menjelaskan semua materi bunga tunggal dengan bunga majemuk baru masuk ke soal latihan. Ya, kita pending dulu soal. Kita masuk dulu ke rumus bunga majemuk. Rumus bunga majemuk, ada yang bisa bacakan dulu? Ada yang bisa baca? Silakan berdiri. Penjelasan dari bunga majemuk. Rumus bunga majemuk. Untuk setiap tabungan awal, modal awal dengan bunga majemuk 4% per tahun, Ya. maka total tabungan setelah N tahun dirumuskan sebagai berikut. Dengan MN sama dengan tabungan setelah N tahun, MO sama dengan tabungan awal, B atau I persentase bunga, N sama dengan banyaknya tahun atau bulan. Iya, silakan dulu. Terima kasih. N ini bisa dalam bentuk tahun, bisa juga dalam bentuk bulan. Ya, sekarang kita menggunakan rumus bunga majemuk adalah MN sama dengan MO dalam kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat N. Berbeda dengan rumus bunga tunggal. Di rumus bunga tunggal dia mempergunakan 2 rumus. Kalau di bunga majemuk hanya 1 saja. Bisa kita lanjut? Bisa. Oke. Ya. Nomor 1, ini contoh soal nomor 1. Naomi menabung di bank sebesar 4 juta. Dia menabung dengan bunga majemuk 2%. Dia dikasih jasa. Naomi mendapatkan jasa atau mendapatkan bunga dari bank 2%. 2% dikasih di situ ya. Per bulan. Tentukan saldo tabungan Naomi selama 8 bulan. Naomi meminta tolong hitungkan saya modalku di dalam simpananku 4 juta, bunganya 2%. Hitungkan berapa total saya punya uang di dalam bank kalau kita kasih jangka waktunya 8 bulan. Kita lihat ya. Oke. Modalnya 4 juta. Kita langsung hitung di sini 2%. 2 dibagi 100 sama dengan 0,02. Tahu dari mana 0,02? Tahu? Tahu banget ya. Yaitu 2,1. Iya. Nah, kelas. Dari mana katanya itu 2,5? 2,2? 0,2? 2 dibagi 100 sama dengan 0,2. Iya, itu suku bunga. N sama dengan 8 bulan. 8 bulan. MN yang ditanyakan di sini. Rumus yang kita gunakan adalah MN sama dengan MO dalam kurung 1 tambah I pangkat N. Berarti kita pangkatkan yang di dalam kurung. Kita ganti 8 karena dia di sini 8 bulan. Pasang rumus ini 4 juta tambah, oke diganti 8 dipangkatkan 8. Kita tambah 1 ditambah dengan 0 berarti 1
Ya. Coba hitung ini, coba kayaknya. Kalian hitung. 0,2 dibagi 100. Hasilnya adalah 0,002. Ya, pahamin dari mana nih? Kenapa bisa mati? Ya. Oke. Kita akan mengambil dari M8 sama dengan modal 4 juta ya, sorry. Ya. 4 juta. Kemudian dikali dengan ya, dalam kurung 1 ditambah 0,02. 0,2% pangkat 8. Ya, M8 sama dengan 4 juta. 1 ditambah, silakan kalian bagi 0,2 bagi 100. Berapa jadinya? 0,02. 0,02. Ini kalau kita bagi 0,2 dibagi 100 menjadi 0,02 pangkat 8. 1 kita tambahkan dengan angka yang ada di depan. Berarti M8 sama dengan 4 juta. 1 ditambah 1 ditambah 0 berarti 1,02 pangkat 8. Ya. Langkah apa lagi yang kita cari kalau begini, Bro? Apa lagi yang kita lakukan? 1,02 dikalikan sebanyak 8 kali. Berapa jadinya? Berapa? Berapa kalian dapat? Sebanyak 8 kali. Kita kali sebanyak 8 kali dari hasil penjumlahan 1 ditambah 0,02. Ya. Tolong Alia dituliskan. Siap-siap yang lain ya. Yes. Yes. Ya, sekarang tugasnya Adam kalikan dengan 4 juta. Dikali dengan 4 juta. Itulah hasil terakhirnya. M8 sama dengan berapa keseluruhan? Kali coba lihat. Totalnya berapa di bawah Alia? 4 juta 637 rupiah gitu. Ya, ini uangnya Dina. Siapa? Dedi atau Dina tadi? Dedi. Ya, itu perhitungan bunga majemuk. Ada yang bertanya di perhitungan bunga majemuk? Ada? Tidak ada. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam soal latihan. Coba kita tulis soal latihannya. Nomor 1. Ya, tulis di buku catatan. Sebentar kami dulu kasih kertas.
menabung sejumlah 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Dengan bunga majemuk kita buang saja. Ya, menjadi 49,49. Ada pertanyaan, Ibu, bisakah dibulatkan sekalian dalam bentuk rupiah saja? Bisa dibulatkan sekalian, tidak usah ada koma. Kalau kita membulatkan sekalian di sini menghilangkan tanda koma, berapa jadinya? Siapa yang bisa? Bulatkan menggunakan tanda koma. Kalian silakan bulatkan. Bisa kalian berapa? M14 sama dengan 185.190 rupiah. Ya, seandainya di sini angka 5 berarti kita bisa tambahkan ke muka 1 angka. Tapi karena dia angka 4 berarti kita buang saja. Untuk membulatkan ke atas dalam bentuk rupiah, pembulatan ke atas itu angka 4 ke bawah 4, 3, 2, 1 dibuang saja. Tapi kalau angka 5 yang mau dibuang 5, 6, 7, 8 dihitung 1 tambahkan angka di depan. Oke? Ya. Ada yang bertanya di sini? Ya, jawabannya ada benar? Semua benar? Benar. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke nomor 2. Siapa yang bisa di nomor 2? Alia, silakan. Nomor 2. Ini nomor 1. Dan Adia pun juga mendapatkan bonus. Jadi kita kasih penghargaan kepada kalau memang kalian tahu dan jelas dengan soal tersebut, ramai angkat tangan siapa yang duluan itu yang dapat bonus. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, apa kabar? Ada yang bertanya sebelum kita tutup pelajaran ini? Sebelum Ibu kasih tugas PR, ada yang mau ditanyakan? Semua sudah mengerti? Oke. Baik. Terima kasih kalian sudah memperhatikan ke depan, sudah menerima materi yang Ibu berikan kepada kalian. Harapan Ibu guru adalah materi ini jangan hanya tersimpan sesaat, namun kalian harus membawa ke tempat dunia kerja pun juga ke tempat dunia kuliah. Lalu ada yang mau lanjut kuliah, tapi kalau ada yang lanjut ke dunia kerja, tetap bunga tunggal, menghitung bunga tunggal dan menghitung bunga majemuk pun juga kalian bisa gunakan, baik itu di pegawai bank, pegawai di kantor-kantoran yang bagian keuangan, itu kalian bisa manfaatkan ilmu yang Ibu transfer kepada kalian hari ini. Oke, jadi sekarang Ibu guru akan kasih tugas PR dibawa pulang ke rumah, dan minggu depan kita akan bahas kembali materi lanjutannya yaitu anuitas. Minggu depan kita akan bahas materi yaitu anuitas. Tugas nanti Ibu guru share di dalam grup. Tugas ini Ibu guru akan share di dalam grup dan dikerjakan di rumah. Minggu depan dikumpul dikerjakan di kertas terbuka. Ya. Atas perhatian anak-anak sekalian, Ibu guru ucapkan terima kasih, dan semoga apa yang Ibu tanamkan atau apa yang Ibu tabur pada hari ini kalian simpan di dalam pikiran, pengetahuan, ilmu, jangan terbuang begitu saja.
Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang Ibu Ocha. Selamat siang. Mohon maaf Ibu Rosalina ya. Iya. Panggilan akrabnya Ibu Ocha. Iya. Makasih. Ya, alhamdulillah Bu Ocha, tadi kita sudah melakukan observasi supervisi akademik di kelas. Dan hari ini kita mencoba melakukan refleksi tentang apa yang sudah dilakukan. Bagaimana perasaan Ibu Rosalina setelah kegiatan tadi? Alhamdulillah senang karena materi yang saya lakukan tadi sudah tersampaikan dengan sesuai. Ada kesulitan Bu, yang dirasakan selama kegiatan proses belajar tadi? Ya tidak terlalu banyak tapi yang jelas pasti ada kesulitan. Hanya tidak terlalu banyak. Kesulitan apa itu yang Ibu bisa rasakan? Kondisi suasana panas, kemudian mati lampu, alat peradanya itu langsung lenyap begitu saja karena tapi bisa teratasi. Jadi itu kesulitannya ya. Iya. Kalau kesulitan yang lain misalnya dalam menyampaikan materi, Untuk menyampaikan materi kalau tadi saya lihat di dalam kelas secara keseluruhan apa yang Ibu laksanakan luar biasa. terima kasih. Luar biasa. Dan saya anggap bahwa tidak ada yang prinsip untuk mau kita perbaiki. Hanya saja ada yang menjadi catatan yang bisa dilakukan peningkatan lagi. Baik. Ya. Sebenarnya masalah ini tidak prinsip. Untuk masalah ini kira-kira apa Bu yang Ibu bisa rasakan? Iya. Yang saya rasakan tadi itu pembuka, tidak ada kata sama. Saya tidak kuat dari ini. Kemudian tidak ada kata. Tidak Saya ada. tidak sempat persiapkan alat peraga untuk materi yang saya. Padahal saya sudah janji kemarin bahwa alat peraga yang saya gunakan itu tidak siswa, tapi sempat tertinggal. Kemudian karena dipotong dengan lampu ya tidak kesampaian. Jadi tadi Itu ada satu materi yang jadi rencana awal ada alat peraga menggunakan 2 orang. iya Ternyata di dalam praktik pelaksanaan tidak dilaksanakan. Kenapa tidak dilaksanakan itu? iya karena yang saya perhatikan tadi itu materi untuk mau dibahas di depan harus ditampilkan di LCD. Jadi ada gambaran toko atau bank, dinyatakan situ bahwa ada karyawan uang dan inilah banknya, tapi tidak bisa dibayangkan LCD mati, lampu mati ya tidak bisa dibuka. Jadinya saya lewat saja. Oh begitu. Berarti alat peraga ini tidak bisa ditampilkan karena adanya gangguan lampu mati pemadaman secara menyeluruh dari BNN. Iya, hanya saya cut saja. Hanya di-cut. Tetapi pada prinsipnya Ibu memiliki itu Bu ya. Iya. Dan saya bisa lihat tadi di media pembelajarannya Ibu di laptop itu ada ya, ada itu ditampilkan. Kira-kira kedepannya Bu untuk meningkatkan lagi partisipasi anak-anak dalam belajar, apa yang Ibu akan lakukan? Iya. Saya akan tingkatkan lebih semangat lagi dan lebih banyak lagi tugas-tugas kemudian alat-alat harus urgent dan harus ada standby walaupun mati lampu tetap bisa digunakan pada saat lampu mati. Jadi tidak mesti harus menggunakan layar LCD itu yang
pertama buat saya dan saya akan persiapkan supaya bisa digunakan di manual dan bisa digunakan juga di Iya, baik lalu. Tadi di dalam kelas saya melihat ada satu anak yang sempat tersentak dengan ucapan ibu mengatakan bahwa anak itu menyukai buah naga. Kemudian ya ibu memberikan komentar seperti badannya agak sedikit tersentak ya. Kira-kira bagaimana menurut ibu? Ya, agak sedikit meleset di situ karena mungkin saya memberikan ucapan itu agak sedikit kecewa. Yang sesungguhnya saya harus mengangkat bahwa kau senang buah itu mungkin karena manis atau apa. Jadi sesungguhnya ucapan saya tadi itu jangan keluar dari mulut saya. Pasti anak itu merasa agak sedikit tersentuh, bukan tersentuh baik, tapi dia tersinggung karena badannya besar. Ya jadi kedepannya kira-kira apa yang harus dilakukan? Saya jadi tidak akan melakukan karena guru itu Pak, kita harus memberikan semangat kepada siswa walaupun dia melakukan kesalahan, tapi kita tetap memberikan semangat dan memuji bagaimana caranya supaya dia tidak melakukan kesalahan itu. Ya Bu, jadi memang kadang di dalam praktek guru biasanya itu karena senang mengajar dan menganggap situasinya itu nyaman sehingga mau bercanda. Jadi sebenarnya itu tadi terlihat candaan dari ibu, tapi dia saya sendiri dia merasa tersedih, menjadi kaget. Mungkin itu solusi dari ibu ya ke depannya. Saya juga tadi mengamati ada siswa yang lambat menulis soal yang ibu sampaikan. Kira-kira dia lambat itu karena apa Bu? Mungkin karena dia menunggu untuk diberikan, karena saya biasanya kalau memberikan soal saya dulu, tapi tadi saya baca dulu karena waktu padang biasanya saya berpadang di depan di situ dia menulis, jadi mungkin ya dari anaknya sendiri yang lambat menulis, tapi itu tugas saya untuk bisa memberikan bagaimana caranya supaya anak itu jangan diabaikan hal-hal yang demikian terjadi. Jadi saya melihat anak ini lambat menyediakan alat tulisnya berupa buku dengan alat tulisnya, sehingga pada waktu soal dibacakan oleh ibu guru anak ini lambat menulis. Nah, dan setelah itu teman-temannya sudah selesai menulis, baru dia pinjam catatannya temannya untuk menulis soal. Berarti penguasaan kelas di sini penguasaan kelas sampai saya tidak tahu bahwa apa yang terjadi kepada si A dan si B. Mungkin ada sedikit penguasaan kelas yang masih belum maksimal. Kalau nampaknya seperti itu sampai saya tidak perhatikan ke belakang. Belum maksimal ya? Menurut ibu belum maksimal. Kira-kira apa itu yang tidak maksimal di situ? Iya, seperti kejadian yang tadi bahwa anak ini tidak menulis, tapi kok saya tidak tahu bahwa anak ini belum menulis. Padahal saya sudah membaca, silakan ambil buku dan menulis soal untuk dikerjakan latihan 1 dan latihan 2. Soal 1 dan soal kedua. Tapi ternyata dia malah lebih menunggu temannya untuk meminjam dan mencatat dan ataukah, dan saya tidak paham apakah anak ini memang tidak mendengar kalau saya mendikte sampai menunggu dari catatan temannya bagaimana. Sampai ke situ saya belum sedekali itu juga untuk mencari tahu anak tersebut. Dan itu tugas saya untuk mengetahui kira-kira apa penyebabnya anak itu sampai dia berbuat demikian. Dan saya upayakan itu bisa. Jadi menurut ibu penting dilakukan observasi terhadap anak untuk melihat model pembelajaran yang akan kita terapkan gitu. Iya. Luar biasa ibu, tadi siswa aktif ya, pembelajaran sudah terfokus pada peserta didik dan semuanya bisa memahami dengan baik materi yang disampaikan.
dan mampu mengerjakan soal-soal dengan benar. Kira-kira menurut Ibu, masih ada enggak yang perlu Ibu tingkatkan di dalam pembelajaran tadi? Masih banyak sebenarnya. Masih banyak ya? Masih kurang untuk memberikan motivasi kepada mereka, kesadaran bahwa di saat jam pelajaran ada, betul-betul dia memperhatikan. Kalau saya disuruh menulis, saya menulis, semua harus proaktif. Kalau saya disuruh bekerja, rame-rame lah angkat tangan. Siapa yang bisa bekerja? Siapa yang bisa kerjakan nomor satu? Semua angkat tangan. Jangan hanya satu atau dua saja. Makanya tadi saya tidak memilih siapa yang bisa kerjakan nomor satu. Karena saya menginginkan melihat apakah ada keinginan untuk maju, ada keberanian untuk maju mengerjakan soal. Tapi kenyataannya hanya satu dua orang yang bisa maju. Mungkin mereka mengetahui tapi tidak ada keberanian untuk maju. Jadi siswa ini walaupun dia pandai di dalam mengerjakan matematika tapi tidak ada keberanian untuk tampil di depan. Jadi mungkin anak ini akan dibimbing bagaimana cara berorganisasi dengan baik supaya dia bisa tampil di depan banyak orang, di sedikit orang, dimanapun dia berada, dia bisa menyesuaikan dimanapun dia berada, dia tahu bahwa siapapun orang di situ saya harus berani, saya berani maju. Dia kurang percaya diri. Ya Bu, jadi memang di dalam pembelajaran itu perlu kita menggali dan mendorong kemampuan anak untuk berani tampil, untuk bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Dan saya sudah kasih tadi motivasi. Contoh 2 orang tadi saya sengaja memberikan nilai bonus supaya termotivasi kepada mereka bahwa kita dapat nilai bonus kalau berani maju. Makanya saya kasih nilai bonus dan nilai bonus. Kemudian saya juga melihat tadi siswa mana yang catatan saya itu atas nama Kisanda. Oh ya, Kisanda yang berdiri membaca tadi. Ya, atas nama Kisanda itu tidak siap alat tulisnya. Pokoknya tidak ada. Bukunya lambat diambil di dalam tas. Sedangkan yang lainnya itu semua sudah siap bukunya dan pulpennya sebelum belajar.